Ini waktu jatuh nih, parah nih, dalam banget catnya. Untuk ban belakang udah di upsize ya. Speedonya kadang hidup kadang mati, tapi sekarang hidup sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah tahun ini si Creamy masuk usia 11 tahun. Ya sebenarnya sama seperti motor pada umumnya ya, yang udah lewat umur 11 tahun. Tapi si Creamy beda dan punya cerita tersendiri buat gue. Gue pertama jatuh hati pada si Vespa LX ini waktu awal kerja di tahun 2008. Saat itu UMR kalau nggak salah masih 900 ribuan. Harga Vespa LX tembus 52 juta. Ya karena dulu masih rakitan Italia. Terus gue beli di tahun 2013 dengan harga 26,5 juta. Kenapa lebih murah? Karena ini udah rakitan Vietnam. Bayar nyicil 3 tahun dengan DP 11 juta dan angsuran 500 ribu per bulannya. Dulu salesnya namanya Suci. Gue gak pernah ketemu, cuma lihat di brosur aja. Tapi gue percaya karena segalanya transfer ke perusahaan. Ini yang gue beli nama warna resminya Avorio Naiade alias coklat krim. Meskipun di STNK tertulis kuning muda. Oh ya, sebenarnya ini produksi di tahun 2012. Ini setahun nginep di dealer, baru gue beli di tahun 2013. Mungkin emang ini Vespa jodohnya sama gue. Oh ya, waktu itu agar termotivasi untuk punya Vespa ini, gue lebih dulu punya helmnya nih. Nah, ini helm andalan gue, ARC NR20. Saat itu gue beli masih 220 ribu ya di toko spare part Vespa di Otista, Jakarta Timur. Kita mulai reviewnya ya. Dari bagian atas ini, mika lampu depan udah gue ganti, sebelumnya retak karena kepanasan ya. Karena gue juga suka touring dan nggak cocok kalau kelamaan jadi panas jadinya dan retak. Oh ya, dulu lampunya pakein pet lampu ya di depan sini biar kelihatan vintage gitu. Terus gue lepas karena lemnya udah nggak nempel lagi. Terus lampunya juga udah gue ganti pakai LED biar nggak kepanasan. Untuk spion udah gue ganti nih pakai spion Vespa LX versi Italia, lebih panjang dan lebih enak aja visibilitasnya. Dulu beli sekitar tahun 2015an, harganya udah 800 ribuan nih kalau nggak salah nih. Gue masih inget banget belinya di Kaskus. Nama sellernya kalau nggak salah Kiki Regak nih, dari orang Bali nih. Berikutnya Speedo. Ini spare part paling mahal dan sering gue ganti nih. Gue sebenarnya orangnya nggak betah kalau lihat Speedo mati. Terus akhirnya yang terakhir diakalin, kabel itunya diikat di besi yang tengah biar nggak mati. Sekarang sih udah jalan, jamnya juga masih hidup. Untuk batok depan masih standar ya, cuma penyakit Vespa LX gini nih, patah pengaitnya. Nah, untuk mengakali atau mensiasati pengait yang udah patah ini, gue pakai kayu ya di sini sama di sini. Jadi biar batoknya ini ke belakang dan enggak goyang-goyang atau oblak gitu. Terus di
Kalau lihat di sini nih udah hilang nih kabel gasnya nih 1 biji. Ini sih gue curiga waktu di bengkel yang lama ya. Waktu itu gue bilang tolong bikin enak tarikan gasnya. Tapi dia nggak ngomong copotin kabel gasnya, dan gue juga nggak dikasih kabel lepasannya. Padahal dulu gue pernah mogok di jalan gara-gara kabel gas bukaannya putus. Terus dibenerin sama teman gue topan buat sementara dulu. Nggak lama gue beli kabel gas baru dipasang. Sekarang malah hilang di embat bangke emang. Sama nih kayak switch rem depannya nih, udah nggak tahu kemana. Jadi kalau nyalain mesin atau starter motor cuma bisa pakai rem belakang aja ya, atau rem sebelah kiri. Nah ini di handle rem kiri, lubang atau dudukan buat spionnya ini dratnya udah ngelos ya, udah habis ya. Gara-gara dulu pas jatuh terus spionnya geser, jadinya drat atau dudukannya ini habis makan gitu. Terus gue beli lagi, harganya sekitar segini nih. Turun ke bawah nih banyak stiker radio ya, karena gue kerja berhubungan sama dunia radio, jadi banyak souvenir atau stiker radio. Di depan sini gue pasangin stiker putih di dasinya ya, karena pengen ada beda warna gitu, tapi nggak gitu kontras jauh, jadi warnanya putih. Bagian spakbor depan gue tambahin aksesoris bumper ya, biar kelihatan lebih vintage aja. Terus di sini dulunya ada cover fog ya, udah nggak tahu kemana, hilang. Gue sih yakin ini lepas di jalan ya. Untuk ban depan ini udah gue ganti 4 kali nih. Awalnya gue ganti pakai daily tire, sempet 2 kali ya karena murah. Tapi minusnya sering benjol atau melendung di bagian depannya nih. Sekarang udah pakai Xenios, udah paling bener dan harganya terjangkau. Terus ini bannya udah gue upsize 1 tingkat jadi 120 per 70 ring 11. Kalau aslinya kan 110 per 70 ring 11. Efeknya apa? Tapak sininya nih jadi lebih lebar aja gitu, jadi lebih berisi kalau menurut gue gitu. Bagian deck sini udah paling banyak nih lecetnya nih. Salah satunya dulu gue nggak ngerti aksesoris karpet ya, jadi gue beli karpet murah yang ternyata bahannya bukan karet melainkan plastik. Terus juga ada banyak lecet karena gue sering bawa bangku rotan buat anak gue duduk di depan. Terus gue beliin footstep juga biar bini gue nyaman, tapi kelemahannya ya bisa bikin patah nih di bagian sini nih. Terus di bagian bawah dulu ininya pernah hilang nih, yang warna hitam. Sama kayak bagian penutup cover ini nih, dulu pernah hilang. Nggak tahu karena bengkelnya lupa pasang atau gimana, tapi gue yakin nggak mungkin copot di jalan sih, karena dikunci pakai baut dari atas. Untuk kulit jok gue pernah ganti ya pakai leather atau kulit asli, tapi kelemahannya gitu, kalau hujan besar sifat kulit aslinya cenderung nyerap air, jadi nyeplak tuh di celana. Terus gue ganti sekalian sama joknya nih, karena waktu itu engselnya udah patah berkarat gitu, penyakit umum di Vespa LX, ininya patah berkarat. Terus gue ganti kulit lagi karena robek di cakar kucing, sekalian tambah busa latek nih biar lebih enak. Sok depan udah gue ganti nih ya 2 kali. Jadi selama 11 tahun ini
Udah ganti 2 kali karena ini yang paling berat kerjanya nih waktu touring gitu. Terus jangan sekali-kali pakai gantungan kunci yang agak berat, selain merusak ininya ya, lubang kunci, nanti nggak bisa nyala gitu. Terus dulu ininya karetnya tuh meleleh, makanya gue pakein cover gini nih, soalnya dalamnya jelek banget tuh, udah meleleh dalamnya gara-gara dulu pakai gantungan kunci yang agak berat, terus panas-panasan touring meleleh jadinya. Itu sih. Ini bagian dalamannya ya, seperti yang gue bilang tadi, ini kabel gasnya tinggal 1. Terus juga ini injektornya dulu pernah patah ya, karena ketiban atau kehentak-hentak bagasi mulu, jadinya patah waktu touring bulan madu tuh, pulang dari Malang. Terus di bagian sini tadinya ada kabel atau ada selang pembuangan buat bensin. Gue nggak tahu kenapa dicopot sama bengkel yang lama, aneh emang, nggak ngomong-ngomong gitu nyopotnya. Nah ini kebiasaan banget nih bengkel nih, udah 2 yang patah di dalam nih, 1 sama 2 bautnya patah di dalam. Ya masih bisa sih, cuman kurang estetik aja atau nggak enak dilihat aja, bautnya kayaknya kurang 1 gitu. Nah ngomongin ban belakang, gue udah coba berapa kali ganti merek bannya. Maxxis ban bawaan, terus coba beli Daily Tire karena murah, tapi karena gampang bocor atau kena paku dan gripnya atau itunya slip ya gitu, akhirnya nggak gue pakai lagi gitu. Pernah pakai Pirelli, Michelin, CST, terus Xenios. Nah CST ini agak jelek nih, gue pernah pecah ban waktu pulang touring dari Solo tuh, pecahnya di sisi samping pula kan, meskipun ditambal 2 lapis tetap jebol juga. Sekarang gue pakai IRC tapi gue naikin size nya ya. Nah, standarnya kan 120 per 70 ring 10. Nah IRC ini ada ukuran 120 per 80 ring 10, jadi dindingnya lebih tebel nih ya. Cuma minusnya gitu, kalau boncengan gasruk nih, mentok, jadi spakbornya dulu bolong. Akhirnya gue ganti dudukan shocknya pakai punya Primavera sama punya Sprint, jadinya lebih agak tinggi. Nah efeknya apa? Dulu standar tengahnya tuh jadinya mentok banget di ban belakang, terus gue tambahin dudukan lagi biar lebih tinggi, sekalian sama di standar sampingnya juga, jadi bagian bawahnya sekarang tuh udah nggak nyentuh. Tambahin besi ini sama dilas 30.000, murah banget di bengkel las. Box filter pernah gue ganti nih 1 kali karena dudukannya yang di sebelah sini patah, sekalian ganti swing arm tuh bagian belakang. Waktu itu businya udah mulai retak gara-gara karet mountingnya yang udah habis gue biarin gitu aja ya, jadinya kena ke swing arm, retak gitu. Box kipas juga dulu pernah ganti karena dudukan di sininya patah, lumayan juga dulu gantinya. Ini juga knalpot masih standar banget. Terus di bagian belakang sini dulunya gue pernah pakai rak gitu, back rack ya, biar kelihatan vintage aja gitu. Lampu belakang gue pernah ganti juga 1 kali karena retak, kepanasan gitu ya. Dulu kan lampunya masih
bohlam ya. Sekarang udah gue ganti, ini lampu bawaannya dari halogen ke LED. Lebih terang, tapi gue nggak warna putih karena warna putih jadinya ngeping gitu warnanya. Jadi gue ganti lampu belakang pakai warna merah. Terus di bagian samping bawah sini gue pakein mata kucing biar safety, lihat dari samping gitu. Kalau di Eropanya kan biasanya di bodi sini, ini gue males banget, gue taruh di bawah aja sini. Terus di bagian sini handle gue kasih apa ya, penahan gas gitu. Jadi biar kalau lagi touring nih nggak begitu pegel, jadi cuma gini doang. Enak nih pokoknya kalau pakai ini, nggak begitu capek. Dulu beli 10 ribuan di Tokped. Nah ini foto bersejarah nih buat gue. Lebih tepatnya di 15 September 2013 Vespa gue nyampe di rumah jam 4 sore. Nah inilah fotonya. Maret 2018 jam speedo gue pernah mati, terus gue beli baru, malah jamnya, bukan ganti baterai ya, beli jamnya baru, lupa waktu itu harganya berapa, sekalian ganti lampu buat layar speedonya nih, waktu itu udah mati juga. Ini masih ada arsip ya, kali pertama gue servis itu di bengkel Bang Neo, terus baru yang kedua di bengkel resmi nih, di bengkel Piaggio Vespa di Margonda, Depok. Terus berikutnya Vespa gue pernah nggak bisa nyala nih, gara-gara lamaan nggak dipanasin di rumah. Pas dicek ternyata kabel di bawah deknya ini ternyata digigit tikus, parah deh. Ini dokumentasi waktu servis di bengkel Motrativo di daerah Pamulang. Gue pernah servis juga di bengkel Scatola di daerah Condet, Jakarta Timur. Februari 2014 gue pernah agak kesel nih, logo V-nya Vespa-nya ini patah gitu, mungkin waktu nyuci motor nih kalau neken gitu. Terus gue cari di dealer, waktu itu belum ready ya, akhirnya gue cari di Otista, mahal banget harganya saat itu 200 ribu. Terus mana lagi yang jual, ya kalau mau syukur, kalau nggak mau ya udah, ya udah terpaksa gue beli deh. Waktu itu belum zaman marketplace ya, jadi belum bisa bandingin harga atau belum tersedia di Kaskus juga dulu, malas karena pengen langsung dapet aja gitu. Februari di 2022 akhirnya tumbang juga nih, alias komstirnya jebol, jadi di servis dulu biar mantep. Untuk pajak dulu awal-awal nggak tahu kenapa mahal banget, terus tahun kemarin ganti kaleng tuh biayanya segini, terus kemarin baru bayar pajak lagi biayanya segini nih. Udah enak, udah murah, udah enteng lah. Oke, terima kasih udah nonton review kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.